Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1463 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di hari ini, mari kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, dan meneguhkan iman percaya kami, serta menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai ayat 31. Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat memberkati saya, dan saya percaya akan memberkati Bapak Ibu semua pendengar yang setia. Amin. Haleluya. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yesus adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri, sehingga tidak ada yang tidak dapat Dia lakukan. Semuanya mungkin bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat-ayat tadi, bahwa semua orang yang datang pada Yesus Tuhan kita, semuanya mengalami mujizat kesembuhan. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Inilah dasar kebenaran firman Tuhan, sehingga ada lagu yang berkata, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dulu mujizat Tuhan terjadi waktu zaman Tuhan Yesus ada di dunia ini, demikian juga mujizat masih terjadi sampai hari ini. Sebab Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak pernah berubah. Haleluya. Kalau dulu Tuhan Yesus bisa mengadakan mujizat kepada orang-orang sakit dan mereka semua mengalami mujizat kesembuhan, saya percaya hari ini, besok, mujizat Tuhan Yesus masih terus terjadi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya saya mengalami mujizat Tuhan, Pak Pendeta? Saudara dapat mengalami mujizat Tuhan dengan mengikuti cara-cara seperti kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca dalam Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai ayat 31. Caranya, yang pertama, datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Perhatikan ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus telah mengundang di dalam Injil Matius 11 ayat 28.
Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus tidak mengundang mereka yang sehat, yang sukses, yang kaya, yang sudah diberkati. Tidak, saudara. Tetapi mereka yang berbeban berat, mereka yang sakit, mereka yang letih lesu, mereka yang terbuang, mereka yang bangkrut, miskin, mereka yang betul-betul ada di titik di bawah minus. Tuhan Yesus mau mengundang Bapak Ibu Saudara datang kepada Dia, supaya saudara mendapatkan kelegaan, supaya saudara mengalami jamahan, lawatan, kesembuhan, pemulihan yang datang dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus mau saudara datang kepada Dia, sebab Dia adalah dokter di atas segala dokter. Amin. Dia sanggup menyembuhkan sakit yang saudara sudah alami begitu lama. Dia sanggup memulihkan keadaan saudara, perekonomian saudara, hidup maupun hubungan saudara dengan keluarga, dengan pasangan saudara, dengan orang yang saudara kenal dan sebagainya. Tuhan Yesus sanggup melakukan itu semua. Memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati kita. Amin. Saya belajar dalam pelayanan Tuhan Yesus, yang mengalami mujizat Tuhan adalah mereka yang datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Kalau saat ini saudara sudah pergi ke sana kemari berobat, sudah dari dokter ahli satu ke dokter ahli yang lain, dan kenyataannya dokter-dokter ahli itu tidak dapat menyembuhkan saudara, padahal saudara sudah menghabiskan uang yang sangat-sangat banyak, tapi tidak juga mengalami kesembuhan. Malahan keadaan saudara semakin hari semakin lemah dan terpuruk. Saya mau sampaikan kabar baik buat saudara. Masih ada harapan. Dan harapan itu ada pada Tuhan Yesus. Amin. Syaratnya tidak muluk-muluk saudara. Gratis. Dan semua orang bisa melakukan ini. Apa syaratnya? Datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Pertanyaannya, di mana alamatnya? Pak Pendeta, Dia ada di mana-mana saudara. Amin. Di saat saudara tutup mata berdoa dan memanggil nama Tuhan Yesus, saudara sudah datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus, sudah perhatikan ayat firman Tuhan ini, semua mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Amin. Entah mereka datang dengan sakit penyakit, mereka pulang dengan kesembuhan. Mereka yang datang di dalam keadaan yang sulit, menderita dan sebagainya, mereka mengalami pemulihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci mengalami mujizat datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara mau mengalami mujizat? Datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua saudara, membawa pergumulan saudara kepada Tuhan. Haleluya. Perhatikan ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, membawa orang timpang, membawa orang buta, membawa orang bisu, dan masih banyak lagi yang lain. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan ayat ini. Mereka datang kepada Tuhan Yesus ngapain? Bawa orang sakit. Betul? Saudara datang kepada Tuhan Yesus, bawa pergumulan saudara. Sebab Dia adalah ahlinya ahli. Amin. Dia pasti menolong saudara. Haleluya. Ada berapa banyak orang yang datang kepada Tuhan, tapi cuma datang pamer. Datang ibadah tapi hanya rutinitas. Badannya ada di ibadah, tetapi pikirannya dan hatinya tidak pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami satu pergumulan? Misalnya saudara ditekan oleh penagih hutang, debt collector, dan saudara di deadline, pokoknya besok harus bayar hutang. Kalau tidak bayar, barang-barang saudara akan diambil, akan dirampas. Karena tekanan itu saudara menjadi takut, dan akhirnya saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara datang dan membawa pergumulan saudara kepada Tuhan Yesus. Saudara ceritakan semua masalah persoalan yang saudara alami. Tiba-tiba saudara menemukan jalan keluar. Entah itu ada yang tolong saudara, atau tiba-tiba saudara dapat proyek, dan akhirnya sebelum debt collector itu datang mengambil semua harta kekayaan saudara yang saudara miliki, saudara sudah punya uang untuk membayar hutang saudara. Amin. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan.
Dan saya percaya semua kita pernah mengalami itu. Amin. Di saat-saat kita betul-betul ada di titik nol itu tak berdaya saudara. Dan saudara sudah berdoa, tapi sepertinya pertolongan itu tidak juga datang. Tapi di saat saudara berserah kepada Tuhan, tiba-tiba ada yang datang, menolong, mengangkat kita, membantu kita, sehingga kita dapat keluar dari masalah persoalan yang kita alami. Saudara, saya percaya saudara semua pernah mengalami hal itu. Amin. Jadi apapun masalah saudara dan saya, kita ada di bawah kontrol Tuhan. Amin. Di saat kita datang dan berseru memanggil nama yang kudus itu, nama Tuhan Yesus, pasti pertolongan itu datang. Saudara, ikuti kata-kata saya. Kalau saya datang kepada Tuhan Yesus dan membawa pergumulan-pergumulan saya percaya Tuhan Yesus pasti tolong saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan mengangkat semua persoalan pergumulan saudara ketika saudara membawa pergumulan saudara kepada Tuhan Yesus. Amin. Maka saudara akan diberikan kelegaan. Haleluya. Yang ketiga saudara, meletakkan pergumulan kita pada kaki Yesus. Haleluya. Perhatikan ayat 30. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Haleluya. Saya menangkap pesan Tuhan di sini. Tuhan mau kita datang kepada Tuhan dan membawa pergumulan kita dengan kerendahan hati. Amin. Letakkan pergumulan saudara di bawah kaki Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan tetapi masih tinggi hati. Saudara, belajarlah merendahkan hati di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kadang izinkan sesuatu terjadi pada kita supaya apa? Supaya kita belajar merendahkan diri dan mencari Tuhan. Haleluya. Tuhan izinkan kita mengalami sakit supaya apa? Kita cari Tuhan. Dulu mungkin waktu kita sehat-sehat ke gereja saja tidak mau saudara. Ke persekutuan aja susahnya minta ampun. Tapi setelah sakit saudara, maunya ikut ibadah terus. Tuhan izinkan saudara mengalami krisis keuangan. Dulu mungkin waktu saudara kaya raya, saudara lupa ibadah, sombong. Maunya jalan-jalan terus. Sibuk saudara, nggak ada waktu dengan Tuhan. Mau membantu pelayanan saja saudara, pelitnya bukan main. Tapi ketika saudara mengalami krisis keuangan, saudara cari Tuhan, saudara tiba-tiba jadi rajin ibadah saudara. Amin. Tapi kalau boleh ya, jangan sampai sakit, jangan sampai krisis baru cari Tuhan. Dari sekarang, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung saudara diberkati, cari Tuhan selalu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau saudara meletakkan pergumulan saudara di bawah kaki Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan mau kita belajar rendah hati. Amin. Firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong, yang tinggi hati, orang yang angkuh. Orang-orang seperti itu akan direndahkan, akan dipermalukan. Tetapi mereka yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Haleluya. Kalau sudah bilang mengasihi, itu berarti apa yang saudara inginkan, minta, pasti Tuhan kasih, pasti Tuhan berikan. Amin. Belajarlah rendah hati. Amin. Kalau saudara belajar rendah hati, apa yang saudara mau, Tuhan pasti berikan buat saudara. Karena apa? Saudara dikasihi. Karena saudara rendah hati. Haleluya. Apa yang saudara mau Tuhan berikan buat saudara? Apakah itu kesembuhan, pemulihan, promosi? Kalau saudara mau itu semua Tuhan berikan buat saudara, sederhana. Belajarlah hidup rendah hati. Amin. Bawa pergumulan saudara di bawah kaki Yesus Tuhan kita. Dan Dia akan memulihkan keadaan saudara. Dan menyembuhkan sakit yang saudara derita selama ini. Amin. Meletakkan pada kaki Yesus itu berarti juga berserah diri.
berserah kepada Tuhan Yesus, menyerahkan semua pergumulan saudara kepada Tuhan. Di titik berserah kepada Yesus berarti kita mengizinkan Tuhan Yesus yang ambil alih pergumulan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya saya dan saudara mengalami mujizat dari Tuhan Yesus? Saudara dan saya bisa mengalami mujizat itu dengan mengikuti cara-cara seperti yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama dalam Injil Matius 15 ayat 29 sampai ayat 31. Yang pertama caranya, datang kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, bawa pergumulan saudara kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, letakkan pergumulan saudara di bawah kaki Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat ayat 31. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari firman Tuhan ini adalah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Di saat saudara mengalami mujizat Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara, kalau saudara mau mengalami mujizat itu, datanglah kepada Tuhan. Bawa pergumulan saudara dan letakkan di bawah kaki Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah mujizat Tuhan terjadi kepada semua pendengar. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, mereka diteguhkan kembali iman percaya mereka. Mereka mengalami mujizat demi mujizat yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka, masa muda mereka diberkati. Mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati. Hubungan suami istri diberkati. Hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua diberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat mereka yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berduka Tuhan memberikan penghiburan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia, pemerintah yang ada di dalamnya dan rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, di bawah kasih kuasa Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan berkati bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini, sehingga kami betul-betul mengalami pemulihan yang datang dari Tuhan Yesus. Hamba berdoa berkati semua gereja-gereja Tuhan, supaya jadi terang Tuhan di negeri tercinta Indonesia, sehingga banyak orang cari Tuhan, banyak orang datang dan bertekuk lutut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Hamba berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik itu pelayanan pengembalaan di tengah jemaat, pelayanan audio renungan pagi setiap hari. Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Biarlah pelayanan yang Tuhan percayakan bersama dengan Infinity Ministries semakin berdampak, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati baik itu dari pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Beri kami satu hati melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba berdoa berkati media sosial yang kami gunakan, sehingga melalui media sosial itu kami dapat menjangkau mereka yang belum terjangkau. Hamba berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan tercurah memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini,
bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Atau saudara yang mau dilayani konseling, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga Infinity Ministry di nomor 08191301301583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pendengar yang setia dari audio renungan pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hadir dalam ibadah KKR ucapan syukur audio renungan pagi mengudara, tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore. Tempatnya di Infinity Egg Hotel di Jimbaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur itu segera mendaftarkan diri saudara, karena kursinya terbatas, agar kami dapat mempersiapkan segalanya, memberikan yang paling terbaik untuk Tuhan. Daftarkan diri saudara segera. Japri WA saya supaya kami tahu seberapa dari pendengar yang hadir pada acara tanggal 30 Juli nanti. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, melalui pelayanan ini saudara diberkati, dan saudara mau mendukung, mensukseskan acara ini maupun mendukung pelayanan audio renungan ini supaya tetap eksis mengudara, saudara bisa mendukung melalui doa, daya, dan dana. Saudara yang mau mendukung dengan dana, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri, nomor rekening 14503 kali 6719476. Atas nama saya sendiri, Tuhan Yesus sudah memberkati saudara. Tujuannya supaya saudara jadi berkat bagi sesama. Dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.